Halo, nama saya Selik Rafael, NRP 219116817, dan teman saya. Halo, nama saya Jatimulya Chandra, NRP saya 219116812. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan proyek grafika komputer dari kelompok kami. Bisa dimulai. Oke, saya mulai. Pertama, yang kita lakukan adalah membuka HTML-nya menggunakan Live Server. Live Server ini digunakan supaya ketika menggunakan JavaScript eksternal, supaya meminimalisir error. Soalnya kita menggunakan banyak file eksternal, dan kalau misalnya menggunakan langsung membuka HTML-nya secara langsung, terjadi error. Kita buka saja Live Server-nya. Nah, di sini bisa lihat ini adalah meja yang kita gunakan sebagai proyek kali ini. Langsung saja kita ke codingannya. Pertama, kita inisialisasi. Nah, pertama kita nge-fetch vertex shader-nya sama fragment shader-nya. Di sini VS sama FS-nya kita ambil. Kita masukkan ke variabel ini. Selanjutnya kita mengambil image untuk teksturnya. Nah, ini adalah tekstur yang akan kita gunakan. Model objek ini adalah JSON-nya. Ini. Nah, ini adalah JSON-nya. Dan kita memanggil variabel run dengan semua parameternya. Oke, selanjutnya yang paling pertama harus dilakukan mengecek apa browser yang digunakan memiliki WebGL. Ini dokumen get element ID canvas lalu get context WebGL. Selanjutnya kalau nggak bisa kita kasih tahu, kita kasih alert. Setelah itu kita enable color, enable buffer bit, depth bit, deep test sama cool face, front face sama cool face-nya kita juga enable. Nah, selanjutnya kita ngeset shader-nya itu sendiri. Pertama, kita bikin variable yang kita sudah create shader-nya. Nih. Selanjutnya kita ngeset source-nya. Source-nya tuh ini untuk vertex-nya, ini untuk fragment-nya. Kita compile keduanya. Kalau misalnya ada error, supaya diberi console log. Terus setelah berhasil, kita bikin program dan kita nge-attach shader-shadernya. Kita link dan kita validate. Nah, ketika semuanya sudah selesai dan berjalan dengan benar, selanjutnya kita akan membuat buffernya. Nah, di sini saya sudah membuat vertice-nya, indices, texture code sama normal code dari meja sama kaca. Karena di objek ini ada meja dan kacanya. Meja model ini adalah JSON yang tadi kita ambil. JSON kita ambil ini akan terdapat banyak message, nanti kita ambil vertice-nya, texture code-nya, normalnya, sama indices-nya. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita saja bikin buffer. Nah, bikin buffer, pertama kita create buffer, terus bind buffernya dengan variabel yang kita create, terus kita buffer data. Nah, kita lakukan semua ini untuk vertice-nya, texture code-nya, sama indices-nya. Ini bisa dilihat. Dan juga ada vektor normalnya. Selanjutnya, kita akan ngeset vertex-nya itu sesuai dengan koordinat vertex. Ini bisa lihat koordinat vertex. Koordinat vertex ini akan dimasukkan ke fragment
vertex ini akan dimasukkan ke ini, koordinat vertex. Terus koordinat tekstur akan masuk ke fragmen text core atau fragmen tekstur koordinat, dan koordinat vertex normalnya kita masukkan ke fragmen normal, di mana fragmen normal kita dapetin dari M matriks gabungan dikali vektor 4 vec 4 koordinat vektor vertex normal 0,0. Nah, kenapa kita menggunakan XYZ? Karena hasil perkalian ini akan membuat matriks 4x4. Misalnya kita hapus XYZ-nya, maka objeknya akan menghilang karena parameternya salah. Kan karena vec normal ini meminta vec 3, sedangkan hasilnya ini vec 4. Jadi kita hanya perlu menuliskan XYZ belakangan untuk mendapatkan vec 3. Nah, lalu selanjutnya ada GR position, di mana M proyeksi dikali M loop dikali M gabungannya. Terus dikali juga koordinat vertexnya yang sudah diubah menjadi matriks 4x4. Yang dimana 3x3 menjadi 4x4 kan ada yang kosong. Yang kosong itu akan diubah menjadi 1. Selanjutnya, setelah itu dilakukan untuk setiap koordinat vertex, koordinat tekstur, dan koordinat vertex normal, kita akan melakukan hal sama juga seperti di kacanya. Selanjutnya kita akan membuat teksturnya. Ini untuk membuat teksturnya, tekstur yang diambil menggunakan meja image sesuai yang di atas. Ini meja image. Nah, selanjutnya ada membuat matriks. Pertama, kita membuat matriks gabungannya, atau di sini kita bikin namanya M-word, terus matriks view dan matriks project. Word ini akan disambungkan dengan ini uniform matforce M-word, M-view sama M-project. Ini lalu kita bikin float 32 array, lalu kita bikin matriks gabungannya identitas, dan juga kita bikin look at. Nah, look at ini parameter pertama itu matriks view-nya, lalu di sini koordinat posisi mata, koordinatnya di mana, terus ini X, Y, Z, terus ini adalah matanya melihat ke mana. Ini 000 berarti tepat di tengah semuanya, semua koordinat 000. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, ini kita ngasih tahu yang atasnya itu yang mana. Kita bilang yang atasnya itu adalah sumbu Y. Nah, selanjutnya mat perspektif, proyeksinya, terus radiannya biasanya 45, canvas width sama canvas height 0,1 sama 1000. Ya. Setelah itu kita set matriksnya. Ini word matrix, view matrix, dan project matrix. Selanjutnya akan saya serahkan ke Salik. Oke, selanjutnya untuk urusan lighting atau pencahayaan. Di sini kita declare variabel untuk ambient light, kemudian light intensity atau intensitas sinar yang datang, kemudian light direction untuk arah sinar yang datang. Jadi ketiga variabel ini akan kita hubungkan, kita masukkan ke dalam VS atau fragment shader ini, dan kita olah di sini. Yang pertama-tama kita akan menormalisasi objek yang kita punya. Maksudnya ini vektor normal, kita akan menormalisasi vektor normalnya. Kemudian kita juga akan menormalisasi light direction atau arah sinar yang datang. Kemudian di sini kita membuat variabel baru untuk memasangkan tekstur pada objek yang kita punya. Kemudian kita buat lagi variabel intensity untuk mengolah pencahayaannya, di mana kita akan menjumlahkan ambient light dengan
light intensity atau intensitas cahaya yang tadi. Dan kemudian kita akan jumlahkan dengan vektor normal yang di dot produkkan dengan arah sinar yang dinormalisasi tadi. Oke, yang terakhir kita proses warnanya dengan mengkalikan RGB, red, green, blue dari teksturnya, dikalikan dengan intensity, yaitu variabel yang tadi kita olah untuk pencahayaan. Kemudian kita kalikan dengan alpha dari teksturnya, dan kita bentuk menjadi matriks 4x4 di sini. Oke, kembali ke sini, di mana kita mengatur value ambient light di sini dengan format RGB, light intensity-nya juga formatnya RGB, dan untuk light duration-nya di sini kita atur formatnya XYZ. Berikutnya kita declare untuk matriks identitasnya, kemudian kita buat function dengan nama loop, di mana function ini yang akan dipanggil berulang-ulang untuk dijalankan. Di sini ada variabel angle, di mana variabel ini berguna untuk memutar sudut bendanya, sehingga nanti benda yang ditampilkan bisa terlihat berputar. Kemudian untuk performance.now ini yaitu millisecond yang telah lewat setelah file kita tadi diupload. Kemudian dibagi dengan 1000, ini maksudnya 1000 millisecond agar menjadi 1 detik. Kemudian dibagi juga dengan 6, yang artinya benda ini berputar 360 derajat setiap 6 detik. Kemudian dikalikan 2 kali pi. Mengapa 2 kali pi? Karena pi ini nilainya adalah 1 pi bernilai 180 derajat yang kemudian dikalikan 2 menjadi satu lingkaran atau 360 derajat. Kemudian di sini kita memutar bendanya terhadap sumbu Z. Selanjutnya kita melakukan bind tekstur di sini, dan kemudian kita juga melakukan bind buffer di sini yang seperti yang dijelaskan tadi, namun di sini dimasukkan di dalam function loop yang artinya dilakukan berulang-ulang. Yang ini untuk meja, di mana terdapat meja, vertex, dan tekstur koordinatnya, indices, dan vektor normal dari mejanya. Kemudian juga diakhiri dengan menggambar objek dari meja tersebut. Kemudian sama halnya dilakukan untuk bind buffer yang untuk bagian kaca, dilakukan sama seperti yang meja tadi, bind buffernya. Kemudian juga terakhir dilakukan draw elemen untuk menggambar objeknya. Kemudian diakhiri dengan request animation frame function loop, di mana kita akan memanggil function loop ini secara berulang-ulang. Dan kemudian di luar ini adalah di mana kita memanggil function loop di atas yang telah kita buat tadi, yang letaknya dimulai di sini. Sekian proyek grafika komputer kami. Terima kasih.